Hai guys, perkenalkan nama aku Farah Nidaudaini dengan NPM 2010165. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang hak-hak atas tanah. Nah, apa sih hak-hak atas tanah itu? Hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah dan atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan atau ruang di bawah tanah. Pasal 16 ayat 1 UU PA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan, serta hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53. Nah, di sini aku akan menjelaskan khususnya tentang hak milik. Nah, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak milik ini dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hak milik dapat dimiliki oleh perorangan atau badan hukum. Badan hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Apa aja sih? Yaitu 1. Bank-bank yang didirikan oleh negara yang selanjutnya disebut bank negara. Yang kedua, perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958. Yang ketiga, ada badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria setelah mendengar Menteri Agama. Dan yang terakhir, badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. Nah, berdasarkan pasal 21 UU PA yang menjadi subjek hak milik adalah 1. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Yang kedua, pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik. 3. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraan wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun. Yang keempat, seseorang yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Berdasarkan pasal 20 ayat 2 UU PA menetapkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kata beralih mempunyai arti bahwa hak milik ini dapat beralih kepada pihak lain dengan adanya peristiwa hukum. Apabila terjadi peristiwa hukum berupa meninggalnya pemegang hak, maka hak milik beralih dari pemegang hak ke ahli warisnya. Sehingga ahli waris wajib melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan tanah. Sedangkan dialihkan mempunyai arti bahwa hak milik dapat dialihkan karena adanya perbuatan hukum, misalnya jual beli, tukar menukar, hibah kepada pihak lain. Nah, berdasarkan pasal 27 UU PA, hak milik ini dapat dihapus karena tanahnya jatuh kepada negara dan tanahnya musnah. Nah, segitu dulu aja penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lain kali. Bye-bye.